tapi hatinya keras. Susah bagi dia untuk datang ke masjid, susah bagi dia untuk sujud kepada Allah, susah bagi dia untuk membaca kitab Allah. Alhamdulillah, berkah rahmat Allah, kita semua yang hadir dalam musala yang penuh berkah ini masih diberikan oleh Allah hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian alhamdulillah juga, segala puji bagi Allah, nikmat yang luar biasa diberikan kepada umat manusia keseluruhan. Diutusnya seorang nabi yang hatinya penuh cinta kepada umatnya. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat baginya derita yang kalian rasakan. Jadi Rasulullah sudah membayangkan bagaimana umatnya kelak, jauh sebelum kita datang, bagaimana penderitaan yang kita rasakan, bagaimana banyaknya umatnya tapi jauh dari hidayah Islam. Itu sangat berat bagi beliau, sehingga sebelum wafat yang beliau ingat, yang beliau ucapkan adalah ummati ummati. Bagaimana umatku nanti ya Allah, itu yang beliau kadukan kepada Allah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kalian itu berada dalam petunjuk, sangat menginginkan bagaimana kalian itu selamat dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman penuh kelembutan dan kasih sayang. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah tujuan dari Rasulullah diutus, agar umat manusia, agar alam semesta hidup dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah kita memiliki nabi yang penuh dengan cinta kasih kepada kita. Semoga cinta kasih itu bisa kita tanggapi dengan seharusnya, dengan sepantasnya, dengan sering-sering mengucapkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas taufik dari Allah dan kemudahan kita sudah mentadaburi surah Al-Fatihah sampai ayat yang kelima. Tinggal 2 ayat lagi selesai kita surah Al-Fatihah. Tapi untuk bisa menyambungkan pikiran kita agar kita bisa masuk ke dalam ayat yang ke-6 ini, perlu rasanya sedikit kita ulas, kita ulang kembali tadabbur kita yang sudah lewat, agar kita merasakan bagaimana Al-Fatihah itu sebuah kesatuan, sebuah surat yang memiliki hikmah yang luar biasa, sehingga dijadikan oleh Allah sahnya salat tergantung kepada salat ini. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah kita tadabburi ayat ini, bagaimana ketika membaca bismillah kita menghadirkan Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita rasakan bahwa kita hanya hamba yang lemah,
Kita rasakan bahwa kita selalu bergantung kepada Allah dalam segala apapun yang kita lakukan. Bismillah nasta'inu billah, minta tolong kepada Allah. Antum fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun. Kalian itu fuqara ilallah, kalian itu butuh kepada Allah. Jadi ketika membaca bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita rasakan bahwa kita ini tidaklah siapa-siapa kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan Allah tempat kita bergantung, tempat kita minta tolong itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang penuh dengan kasih sayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang insya Allah harapan, doa dan kebergantungan kita kepada Allah akan disambut oleh Allah selalu dengan kasih sayangnya. Kemudian ayat yang kedua telah kita tadabburi pula, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bagaimana kehidupan kita ini semuanya tidak lepas dari kasih sayang Allah, maka Allah lah yang paling berhak mendapatkan segala puja dan puji. Bahwa sangat pantas kita selalu memuji Allah, bahwa kita rasakan kita ini hidup dalam penuh kesyukuran, bahwa bagaimanapun sempitnya kehidupan kita, bagaimanapun cobaan dari yang kita rasakan, dari lingkungan, dari pekerjaan, dari masyarakat, dari keluarga, semuanya itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Maka ketika mengucapkan alhamdulillah, kita rasakan bahwa kita ini tidak ada artinya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah yang kita puji itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Yaitu zat yang mengatur, yang menjaga, yang merawat, yang memberi rizki, yang menumbuhkan, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan dari tanah, yang membuat kita bisa bernafas, yang mengatur semua sistem yang ada di alam semesta ini sehingga keberlangsungan kehidupan alam semesta. Itulah yang dinamakan dengan Rabb. Itulah zat yang kita puji. Bagaimana kita bersama-sama dengan alam ini, sama-sama di dalam riayah Allah. Jadi alam semesta ini kita bersama-sama memuji Allah. Kita rasakan bahwa diri kita ini sama dengan alam semesta. Kita rasakan bahwa kita tidak sendirian, bahwa alam semesta ini semuanya juga ada karena Allah. Maka dengan hal itu yang ada dalam keyakinan kita, dalam pikiran kita, maka lapanglah hidup ini. Orang yang tidak bisa memuji Allah, maka yakinlah hidupnya akan penuh dengan kesempitan. Dadanya akan terasa sesak. Sedikit masalah, langsung dia merasakan hampa atau gelap matanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan bagaimana nikmat Allah yang sangat besar dalam dirinya. Kalau orang yang bisa merasakan bagaimana kasih sayang dari Allah kepada dalam dirinya, niscaya hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita juga sudah mentadabburi ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Rabb sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Dan Rabb sekalian alam ini memiliki sifat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat penguasa-penguasa di atas bumi ini, raja, presiden, sultan, dengan kekuasaan yang dia miliki, dia bebas berkehendak yang semau dia. Kadang tidak memikirkan apa yang dirasakan, apa yang diderita, apa yang difikirkan. Tidak peduli apa yang difikirkan dan dirasakan oleh orang-orang yang di bawahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan bahwa hubungan antara alam dengan Allah, antara manusia dengan Allah, antara makhluk semua ciptaan di atas bumi ini dengan Allah, itu selalu hubungannya adalah kasih sayang. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Kita juga sudah mentadabburi Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah muara, bukanlah ujung dari semuanya.
akan ada nanti namanya itu yaumuddin, yaumul jaza, yaumul qiyamah, hari pembalasan. Apapun yang kita dapatkan di atas dunia ini bukan segalanya. Maka orang yang beriman kepada hari akhir, beriman dengan hari pembalasan, banyak manfaat yang dia dapatkan. Yang pertama, dia tidak akan pernah merasakan takut. Dia akan penuh dengan energi. Tidak ada rasa cemas dalam hidupnya. Karena apapun usaha yang dia lakukan dalam kehidupan ini, kalau dia melakukan sebaik mungkin karena Allah, apapun hasilnya maka akan baik. Dia gagal atau sukses, baik baginya. Kenapa? Karena yang semua yang dia lakukan itu untuk mencari ridha Allah, dan itu akan dibalasi oleh Allah sebaik mungkin, sebesar usaha yang dia lakukan di dunia ini diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Tidak melihat apakah dia sukses atau tidak dalam usahanya. Maka tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Orang yang beriman kepada hari akhir tidak pula memiliki rasa sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa yang pernah terjadi padanya, kesempitan yang dia rasakan sekarang ini, kegagalan yang menghimpitnya, atau bagaimana pandangan orang lain kepada dirinya, tidak menjadi pikiran bagi dia. Karena ada hari akhir. Walau sempit rezekinya di dunia, tapi dia syukuri dengan sebaik mungkin, dia bisa bersabar, maka balasannya di surga kelak berlipat ganda. Itulah keuntungan bagi orang yang beriman kepada hari akhir. Dan Allah itu adalah Malik, memiliki kekuasaan tidak terbatas pada hari akhir. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah pada hari pembalasan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 ayat ini membentuk pola fikir, membentuk ideologi, membentuk kepribadian seorang muslim. 4 ayat ini kalau benar-benar melekat dalam diri seorang muslim, maka dia akan menjadi manusia yang luar biasa, menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang berprinsip, menjadi manusia yang memiliki etos tinggi, menjadi manusia yang memiliki kesalehan yang luar biasa, yang akan menebarkan kebaikan kepada sekitarnya. Kalaulah itu masyarakat muslim memiliki 4 sifat ini, niscaya kejayaan Islam itu tidak akan jauh. Hanya saja sangat disayangkan 4 ayat ini diulang-ulang, tapi tidak merasuk ke dalam hati. Kita lanjutkan ayat yang kelima, juga sudah kita tadabburi. Ayat yang kelima mulai berbeda gaya bicara ayatnya. Ayat 1 sampai 4 menggunakan kata ganti ketiga, atau dalam bahasa Arab ghaibah. Dialah Allah, dialah yang memiliki sifat-sifat seperti Maha Pengasih, penguasa alam semesta, yang menguasai hari akhir. Dialah Allah, tempat kita meminta, bergantung, berharap dan takut. Tapi di ayat yang kelima dirubah, namanya iltifat dalam bahasa Arab, atau intiqal. Bagaimana kata ganti ketiga berubah menjadi kata ganti kedua, atau khitab dalam bahasa Arab. Engkau, iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Jadi Allah yang memiliki sifat-sifat yang sangat agung tadi, dia itu dekat dengan kita. Jadi ketika tiba-tiba berubah menjadi iyyaka na'budu, orang yang membaca ayat ini seperti tersentak bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah yang Maha Pengasih, penyayang kepada itu dekat dengan kita. Iyyaka na'budu. Lalu didahulukan di sini kata iya daripada iyyaka daripada na'budu. Itu untuk dalam bahasa Arab namanya al-hasar. Untuk menyatakan ikhtisas Allah, khusus Allah yang kita sembah. Iyyaka
na'budu. Hanya kepadamulah kami menyembah. Apa yang dimaksud dengan al-ibadah? Al-ibadah itu artinya at-tadallul. Dari kata abdun. Abdun itu budak dalam bahasa Arab. Budak. Yang dalam bahasa Malaysia budak lain lagi ya. Bocah ya. Tapi ini maksudnya budak itu seorang yang tidak memiliki hak apa-apa dalam hidup ini. Tidak ada haknya, miliknya nggak ada hak milik. Itu yang disebut dengan abdun. Ia abudu berarti kita merendahkan diri kita kepada apa yang kita sembah. Maka ketika membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, artinya hanya kepadamulah kami merendahkan diri, wahai Allah. Tidak ada yang agung, yang besar di depan kami kecuali Engkau ya Allah. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang yang muslim, iyyaka na'budu adalah pembebasan kemanusiaan yang sebenarnya. Manusia bebas dari segala belenggu dalam kehidupannya. Manusia ini dalam kehidupannya menyembah banyak hal. Manusia menyembah harta. Manusia menyembah hawa nafsu. Manusia menyembah sistem. Manusia menyembah keadaan. Manusia menyembah kekuasaan. Manusia menyembah keinginan dan hawa nafsunya. Tapi ketika mengucapkan iyyaka na'budu, manusia lepas dari semua belenggu itu, menjadi manusia yang merdeka, yang hanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka nasta'in. Setelah hanya menyembah kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah. Nasta'in ini dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab di ayat-ayat yang lain itu selalu menggunakan kata bi. Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Pakai bi. Asta'inu bika. Aku minta tolong kepada engkau. Pakai bi. Tapi dalam ayat ini langsung iyyaka itu artinya nasta'inuka wahdaka, hanya engkau saja. Jadi enggak pakai bika, tapi iyyaka nasta'in. Ini cara uslub Al-Quran, tata bahasa Al-Quran yang luar biasa untuk merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kalau seseorang sudah mengucapkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami minta tolong, maka manusia lepas dari kebergantungan kepada orang lain. Dia tidak takut apa yang akan menimpanya. Dia tidak takut apa kemungkinan buruk yang akan terjadi kepada dirinya kalau dia berpegang teguh kepada prinsipnya. Banyak sekarang orang-orang yang terjebak dengan sistem. Di kantor-kantor, di pusat-pusat pemerintahan, terjebak dalam sistem. Kalau dia tidak ikut dalam sistem, dia takut dikucilkan, bahkan dikasuskan. Tapi kalau orang yang iyyaka nasta'in, maka tidak ada yang dia takutkan dalam kehidupan ini, karena dia bergantung kepada Zat yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi penyayang kepada dirinya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu membentuk pola pikir, pola pandang manusia terhadap alam semesta ini. Alam semesta ini semuanya kecil karena ada Allah di balik semuanya ini. Dalam bahasa orang sekarang namanya world view, cara pandang terhadap yang di sekelilingnya. Kalau orang memiliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam pola pikirnya, maka dia akan bisa menempuh apapun jalan
seberat apapun jalan perjuangan yang akan dia hadapi. Begitulah lahir para sahabat Nabi yang luar biasa, karena mereka ketika membaca ini mendalaminya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Itu tadabbur kita yang sudah lalu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Insyaallah kita selesaikan surah Al-Fatihah pada kesempatan kita malam hari ini. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita baca terjemahannya, tunjukilah kami. Ihdi itu artinya, itu fi'il amar namanya, kata perintah. Yahdi, hudal lil muttaqin, petunjuk. Hidayah, petunjuk. Ihdi, bentuk kata perintahnya. Ya, kalau mungkin kita singgung juga sedikit bahasa Arab. Tunjukilah kami, na itu kami. Tunjukilah kami. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lanjutan dari ayat sebelumnya. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami minta tolong. Minta tolong yang pertama sekali itu, pertama dan utama sekali itu kepada Allah, bukan minta tolong urusan dunia, tapi minta tolong urusan hidayah. Urusan hidayah keselamatan di dunia dan di akhirat itu lebih penting dari segala urusan duniawi. Jadi diajarkan di sini besarnya nilai hidayah. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita rasakan bahwa kita takut kehilangan hidayah ini. Hidayah atau petunjuk itu ada beberapa tingkatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mulai dari rasa condong hati ini kepada yang benar, itu orang sudah mulai mendapat hidayah. Yang sebelumnya tidak peduli untuk sholat, walaupun dia belum sholat, tapi ada tergerak hatinya untuk sholat, itu sudah mulai masuk hidayah. Yang sebelumnya terbiasa melakukan maksiat, tidak terfikir dia bahwa maksiat ini dimurkai oleh Allah, tapi terfikir dia sekali merenung bahwa yang saya lakukan ini salah, itu sudah condong hatinya kepada kebaikan. Ketika melihat pilihan-pilihan dalam hidupnya, ada yang baik, ada yang buruk, walaupun dia tetap melakukan yang buruk, tapi dia merasakan dalam hatinya suatu, ada yang salah, ada yang ganjil. Itu tandanya hatinya sudah condong kepada hidayah. Itu langkah pertama. Langkah kedua dalam bentuk hidayah, bagaimana hatinya mulai mendengarkan petunjuk. Bagaimana dia mendengarkan nasihat. Bagaimana dia bisa menerima bahwa yang dia lakukan ini salah. Bagaimana dia bisa menerima bahwa dia harus berubah. Nah, itu tingkat selanjutnya dari hidayah. Tingkat yang ketiga dari hidayah, bagaimana hidayah itu menetap dalam hatinya, terwujud dalam amal. Berubah dia dalam bentuk zahirnya. Masuk hidayah itu dalam hatinya dan dia aplikasikan dalam amalnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidayah itu berupa istiqomah. Bagaimana dia tidak gampang berubah, tidak sebentar benar, sebentar lagi salah, muzabzabin, bolak-balik hatinya. Itulah yang kita minta kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Keempat-empatnya, bagaimana hati kita ini bisa selalu condong kepada yang hak. Bagaimana hati kita ini mau mendengarkan nasihat.
apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, misalnya di ceramah-ceramah yang kita setiap waktu kita dengarkan dalam musala yang penuh berkah ini. Bagaimana hati kita bisa menerimanya dengan lapang. Yang ketiga, bagaimana hidayah dan petunjuk itu bisa menetap dalam hati kita, kita wujudkan dalam amal kita. Dan yang keempat, bagaimana terjaganya hidayah itu dalam hati kita, istiqamah kita dalam petunjuk Allah. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan pertolongan pertama kepada Allah sebelum meminta tolong terhadap yang lain-lainnya. Juga di sini dikatakan ihdina, tunjukilah kami. Tidak tunjukilah saya. Apa yang kita rasakan ketika membaca tunjukilah kami? Kita merasakan bahwa dalam jemaah ini kita sama-sama butuh petunjuk daripada Allah. Maka sama-sama kita menguatkan, saling mengingatkan, saling menjaga, saling menasihati. Agar bagaimana? Agar kita sama-sama selalu dalam petunjuk Allah. Karena manusia itu sifatnya itu memang lemah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu condong kepada yang buruk. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan oleh Allah selalu berkeluh kesah. Jika dapat yang baik dia rusuh. Jika dia dapat yang buruk dia rusuh. Jika dapat yang baik dia pelit, kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Maka dalam jemaah ini kita rasakan kita itu sama-sama butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. As-siratal mustaqim, as-sirat. Apa makna sirat? Sirat itu artinya at-tariq al-jadah. Jalan yang lapang. Jalan yang besar. Tunjukilah kami jalan yang besar. Jalan yang lapang. Al-mustaqim, yang lurus, tidak bercabang-cabang. Apa itu as-siratal mustaqim? Dikatakan oleh para ulama adalah 5 ayat yang sebelumnya itu. Bagaimana manusia memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar terhadap Allah, dan bagaimana dia dalam hidupnya ini selalu hanya menyembah Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Jadi bisa dikatakan ihdinas siratal mustaqim ini dalam bentuk tatbiqinya, dalam bentuk prakteknya. As-siratal mustaqim juga ditafsirkan oleh ulama sebagai al-Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya jalan Islam yang benar. Karena jalan Islam ini lapang. Tidak ada kesulitan dalam Islam. Dan jalan yang Islam inilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Yang disebut dengan mustaqim, bukan berbelok-belok, bukan bercabang-cabang. Karena jalan yang pasti menyampaikan itu adalah jalan yang lurus. Jadi selalu dalam sholat ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita butuh kepada Allah agar ditetapkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah siratal mustaqim, yang lurus, yang istiqamah. Di mustaqim itu kalau bentuk dasarnya istiqamah. Jadi istiqamah itu maksudnya lurus, enggak berubah-berubah. Lurus kita dalam Islam ini. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan dalam ayat yang ke-8, siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu sirat, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah? Dalam ayat lain ditafsirkan oleh ayat yang lain,
Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yaitu jalan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mana mereka itu akan disatukan oleh Allah di akhirat kelak bersama para nabi, bersama para syuhada yang wafat berjihad di jalan Allah, wassalihin, disatukan oleh Allah bersama orang-orang saleh, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran, perbuatan dan perkataannya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman kita, sebaik-baik teman yang abadi nanti di hari akhir. Itulah yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jalan orang-orang yang taat kepada Allah sehingga mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau kata nikmah itu secara bahasa, yaitu sesuatu yang membuat hati kita ini senang. Itu artinya nikmat. Yang kita suka kepadanya, itu nikmat. Bahagia kita mendapatkannya, itu artinya nikmat. Tapi dalam konteks ini, yang dimaksud dengan nikmat itu adalah ketaatan kepada Allah. Hidayah, petunjuk yang kita dapatkan karena ketaatan kita kepada Allah. Karena tidak ada lagi nikmat yang lebih besar dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang merasakan selalu dibimbing oleh Allah dalam kehidupannya, yang selalu merasakan bahwa Allah itu memberikan kasih sayang kepada dia dalam setiap langkah yang dia lakukan, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Dan itu pula kebahagiaan yang sebenarnya di akhirat kelak. Karena nikmat yang bersifat duniawi itu hanya sebatas di dunia saja. Nikmat yang bersifat duniawi itu dirasakan oleh semua makhluk Allah. Tidak ada kekhususan di sana. Yang beriman maupun yang kafir kepada Allah mendapatkan jatah nikmat di dunia. Jadi an'amta 'alaihim ini bukan berarti yang mendapatkan nikmat di dunia. Karena kalau nikmat di dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Firaun dapat nikmat di dunia walaupun dia ditenggelamkan oleh Allah dalam sungai Nil. Orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap umat manusia, genosida dan segala macamnya, hidup juga dalam kenikmatan di dunia ini. Jadi yang dimaksud dalam konteks ini bukan nikmat duniawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi nikmat hidayah, nikmat ketenangan hidup, nikmat merasakan dia selalu bersama Allah, merasakan ayat 1 sampai 5 yang kita bahas sebelumnya, merasakan kehadiran Allah terhadap dirinya. Itulah yang an'amta 'alaihim. Itulah yang kita minta kepada Allah. Kita lanjutkan, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan murka dari Engkau, wahai Allah. Dalam tafsir dijelaskan al-maghdub bi 'alaihim ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Karena mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada terdapat dalam kitab mereka, tapi mereka sengaja mendustakannya, sengaja tidak menerimanya, menolaknya, dan mengambil jalan yang sebaliknya. Jadi ini tidak hanya orang Yahudi, tapi mencakup semua orang yang memiliki sifat seperti Yahudi tadi. Apa sifatnya itu? Kita sudah tahu mana benar, mana salah. Kita telah tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita sudah tahu mana yang iman, mana yang kafir. Kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram.
Tapi yang kita ambil selalu yang dimurkai oleh Allah, selalu yang mengundang kemurkaan Allah. Itu al-maghdubi alaihim. Jadi bukan hanya orang Yahudi. Jadi kita berlindung kepada Allah, hati kita dicondongkan kepada kesesatan walaupun kita sudah tahu mana yang hak, mana yang sesat. Kemudian walad dolin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Dalam tafsir dikatakan ad-dallin ini adalah an-nasara, orang-orang Nasrani, yang mana mereka itu disesatkan oleh pemuka-pemuka agama mereka, tapi tidak mau mencari tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini orang-orang yang sesat. Dalam ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad dallu min qablu. Mereka sudah sesat dari awalnya. Wa adallu katsira, dan mensesatkan banyak umat manusia. Wa dallu an sawa'is sabil. Mereka sesat jauh dari jalan yang lurus. Ini orang-orang Nasrani. Tapi yang kita ambil di sini adalah sifat dari sesat tadi. Tidak mau belajar, tidak mau mencari hidayah, sengaja memilih jalan orang-orang yang menjauh dari orang-orang soleh. Ini ada orang seperti ini. Benci dia, tidak suka dia melihat orang soleh. Benci dia lihat orang taat kepada Allah, hati dia yang nggak enak. Ada orang seperti itu. Orang nggak ngapa-ngapain, orang hanya beribadah saja, tidak ada mengganggu menyentuh dia. Tapi melihat orang taat kepada Allah, hati dia yang sakit. Nah ini orang-orang yang sesat. Sudah salah setel hati dan otaknya, itu salah setel. Nah ini orang-orang yang sesat. Maka ayat yang ketujuh ini menggambarkan fakta sejarah, fakta lapangan, dan kenyataan yang akan dihadapi umat manusia dalam perjalanan hidupnya. Jadi ketika membaca Al-Fatihah sampai ke ayat yang ketujuh ini, inilah yang dihadapi oleh manusia sepanjang sejarahnya. Ada orang-orang yang mendapatkan nikmat petunjuk dari Allah, ada orang-orang yang mendustai yang kebenaran itu, memusuhi dan membencinya, dan ada orang-orang yang sengaja memilih jalan kesesatan, tidak mau mencari kebenaran. Maka Al-Fatihah adalah surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Fatihah ini diulang berkali-kali kita baca dalam sehari semalam. 17 kali paling kurang setiap rakaat sholat. Itu paling kurang bagi orang yang hanya mencukupkan yang fardu saja. Tapi kalau orang yang mencukupkan yang fardu saja, jauh dari melakukan nafilah, sholat-sholat yang sunat, maka biasanya tidak semangat juga ibadahnya. Sholat nafilah itu membantu kita semangat dalam melakukan yang fardu. Maka perbanyaklah sholat. Dengan memperbanyak sholat, sekaligus dalam sholat kita tadaburi surah Al-Fatihah ini, kita rasakan bagaimana luar biasanya surah Al-Fatihah ini membentuk seorang muslim. Insya Allah kita selalu bisa memperbaiki diri menjadi muslim yang lebih baik. Ya Rasulullah mengatakan, aku diberikan ala ukhbirukum bi suratin lam yu'ta bihi fit Taurah wal Injil wal Injil wal Qur'anul Karim. Ada sebuah surat yang aku diberikan, yang surat itu tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Taurat, dan tidak ada dalam Al-Quran selain surat tadi. Iya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Ala wahya Fatihatul Kitab was sab'ul matani wal Qur'anul azim.
Ketahuilah bahwa surat tersebut, surat yang hanya diberikan kepadaku, surat yang khusus menjadi keistimewaanku adalah surah Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu Isya sudah masuk, sebagai penutup, semoga tadaburan ini tidak hanya kita dengar sekali ini saja, tapi bisa kita ingat paling tidak garis-garis besarnya ketika membaca Al-Fatihah dan merasakannya ketika membacanya, ketika dalam sholat dan di luar sholat. Kita rasakan bahwa Fatihah ini sedang membentuk kita. Nah, itu pesan dari ana pribadi, khususnya terhadap diri ana pribadi yang mungkin hanya menyampaikan tapi tidak segitu juga merasakannya. Maka dengan menyampaikan ini, ana sendiri berharap bisa lebih merasakan lagi Al-Fatihah ini dalam kehidupan ana pribadi. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.